Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya Universitas Bina Mandiri Gorontalo yang beranggotakan Evandri Paputungan, Jihan Usman, Mariam Paso, dan Mutmainah Latabi. Di sini kami melakukan kegiatan observasi berlokasi di SMA Negeri 3 Gorontalo. Kami mewawancarai 2 narasumber, yaitu guru PPKN dan guru sosiologi. Lebih lengkapnya bisa disimak di video berikut. Check it out! Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang sosiologi. Di sekolah ini kan sering terjadi konflik, diantaranya terjadi aksi tawuran, membangkang terhadap guru atau melawan guru kalau sekolah. Nah, bagaimana cara ibu mengatasi konflik tersebut agar mereka tidak melakukannya lagi? Oke, untuk mengatasi konflik, jadi kalau konflik itu kan macam-macam. Ada konflik yang perseorangan, kemudian ada yang perkelompok kan. Kalau yang perseorangan bisa ditangani dengan memanggil kedua belah pihak, kemudian didamaikan, ditanya masalahnya apa. Nah, kalau misalnya masih berlanjut, itu bisa dihubungi BK untuk konflik itu. Terus, kalau misalnya dalam perkelompok, itu dia lebih ke BK, kemudian lebih ke kesiswaan yang menangani itu. Jadi kalau saya kan wali kelas paling hanya bertugas untuk di kelas saya gitu. Seperti itu. Menurut ibu, apa saja dampak yang terjadi akibat konflik sosial di lingkungan sekolah? Oke, kalau dampaknya banyak ya. Misalnya kalau konflik kayak baru-baru ini, konflik misalnya antar sekolah, misalnya ada perselisihan dari masing-masing. Misalnya ada yang datang dari sekolah lain terus terjadi konflik kan. Nah, itu dampaknya bisa ke sekolah juga, nama baik sekolah. Terus dampaknya juga bisa ke anak, dan bisa juga misalnya anak tersebut bisa dikeluarkan karena konflik tersebut. Jadi ibu, menurut ibu, hal-hal apa saja yang menyebabkan kesenjangan interaksi di dalam kelas, dan apakah rasa kepercayaan diri dapat meningkatkan interaksi sosial? Kesenjangan dalam interaksi sosial dalam kelas, biasanya kesenjangan itu mungkin karena masing-masing punya hubungan yang berbeda dari tiap orang ke orang yang lain. Misalnya kan dalam kelas itu punya circle ya, jadi hanya kepada orang yang cocok yang mereka menjalin komunikasi begitu. Kemudian apa pertanyaan kedua? Apakah rasa kepercayaan diri dapat meningkatkan interaksi sosial? Rasa kepercayaan ini dapat meningkatkan interaksi sosial, iya, tentu saja, karena orang kalau percaya diri kan lebih cepat membaur dengan orang kan, lebih cepat berkomunikasinya. Tapi kalau orang yang tidak percaya diri kan cenderung introvert dan susah untuk memulai duluan komunikasi. Jadi rasa percaya diri itu sangat berpengaruh terhadap interaksi sosial. Apa saja yang menjadi masalah dalam kesetaraan sosial di Indonesia? Kalau masalah sih tidak ada ya masalah. Kalau masalah tentang status sosialnya tidak ada. Apakah kesetaraan gender dalam dunia pendidikan perlu diterapkan? Kesetaraan gender perlu, tentunya perlu, karena kan kita ketahui sendiri kan perempuan dan laki-laki itu kalau dalam sosiologi kan harusnya sama ya. Cuman kan kalau secara umum orang lihatnya kan laki-laki lebih powerful dibandingkan perempuan kan. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama saja. Jadi kesetaraan gender itu sangat perlu untuk diterapkan di sekolah. Jadi anak-anak harus tahu bahwa perempuan juga bisa lebih powerful daripada laki-laki. Itu pun sering saya ajarkan sama anak-anak. Jadi tidak hanya laki-laki yang bisa menguasai, perempuan pun bisa jadi presiden kok. Terima kasih atas Selamat pagi Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu sudah berapa lama mengajar PKN di sekolah ini? Kalau di sekolah ini saya kurang lebih sudah 3 tahun.
sudah kerja. Menurut Ibu, seperti apa itu kewarganegaraan atau definisi kewarganegaraan menurut Ibu itu seperti apa? Kewarganegaraan berarti berbicara tentang status kita sebagai warga negara, dan terlebih khusus untuk warga Indonesia itu kan. Berarti kalau misalnya ditanyakan apa itu kewarganegaraan, maksudnya itu adalah status kependudukan. Apakah kita beridentitas atau tidak. Nah, kalau kita kan sekarang berada di Indonesia, berarti kita berkewarganegaraan untuk Indonesia. Ya, bagaimana menurut Ibu tentang pentingnya pembelajaran kewarganegaraan? Penting sekali karena mengingat berbicara tentang kewarganegaraan itu kan identitas diri. Nah, kenapa harus dibelajarkan kepada peserta didik? Karena supaya mereka juga tahu bahwa kita sebagai manusia, kemudian kita bersatu sebagai warga negara, berarti kita punya hak dan kewajiban. Ada hal-hal tertentu yang harus kita penuhi, dan ada juga hal-hal tertentu yang memang harus kita dapatkan dari status kita itu sendiri. Yang kita ketahui sekarang kan sudah memasuki kurikulum merdeka ya. Ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, perbedaan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya, terkhusus dalam pembelajaran PKN itu bagaimana? Kalau misalnya basicnya khusus untuk pembelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan, saya pribadi ya, saya sangat suka dengan kurikulum yang sekarang karena selain dia lebih mengedepankan bagaimana profil pelajar Pancasila, itu yang menjadi hal-hal yang selalu digaungkan oleh kurikulum merdeka ini, karena itu hal yang menarik bagi saya karena bukan berarti di kurikulum sebelumnya kita tidak ada pembelajaran, itu tidak. Tapi di kurikulum baru ini, di kurikulum merdeka ini, itu yang lebih ditekankan, lebih ditibaratkan pada bagaimana profil pelajar Pancasila itu perlu dikembangkan, dan otomatis bagaimana pendidikan kewarganegaraannya itu ya berarti sudah include di situ, dan itu harus diterapkan oleh semua mata pelajaran. Jadi bukan hanya saja PPKN yang selalu menggaungkan bagaimana karakter, bagaimana profil seorang pelajar yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, tapi di semua mata pelajaran harus ada nilai-nilai itu sendiri, sehingga menurut saya akan sangat terbantu kita dalam mendidik karakter anak, untuk bagaimana karakter anak itu bisa lebih baik. Terlebih lagi kita kan kurang lebih 2 tahun ya pembelajaran online, sehingga tidak bisa dipungkiri tingkah laku ataupun perilaku pola hidup anak-anak itu tidak seperti bagaimana mereka selalu belajar di dalam kelas bertemu dengan guru, sehingga ada kayak ikatan emosional yang terbentuk antara siswa dengan guru itu benar-benar ada, dan itu juga berpengaruh pada bagaimana pola hidup mereka, tingkah laku mereka. Sedangkan pada waktu pandemi itu sangat berasa sekali bagaimana tingkah laku pola hidup siswa itu seketika mereka masuk lagi di sekolah. Terlalu jelas ataupun terlalu nampak perbedaan bagaimana siswa yang sekolah daring dengan bagaimana siswa yang sekolah luring, karena itu jelas berbeda pada karakter. Jadi ketika masuk kita sudah mulai sekolah lagi, kemudian kita sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka belajar, yang itu penekanannya pada profil pelajar Pancasila, saya sangat merasa tertarik sekali karena kita kembali lagi diingatkan untuk bagaimana meng-hire anak-anak untuk lebih menanamkan nilai-nilai karakter, terutama nilai-nilai Pancasila. Bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia, terutama di lingkungan sekolah? Kalau berbicara demokrasi, di sini sangat bagus karena kemarin kebetulan saya juga di kesiswaan. Di tahun sebelumnya kita pemilihan ketua OSIS itu secara online melalui handphone. Ya oke lah, mungkin ada sih demokrasinya ada, cuman bagaimana anak-anak itu merasa benar-benar sebagai sebagai pemilih, mereka tidak terlalu ini ketika menggunakan aplikasi itu. Tapi ketika di tahun baru-baru ini di bulan Oktober kita melakukan pemilihan ketua OSIS itu secara langsung, kurang lebih ada 1.300 pemilih itu untuk siswa, kemudian guru kan 100 lebih dengan pegawai. Jadi kita semua itu melaksanakan yang namanya demokrasi, pesta demokrasi di sekolah, pemilihan ketua OSIS. Kurang lebih 1.300-an yang memilih, dan siswa itu semua melakukan mereka menyalurkan hak pilih mereka. Jadi
semua saya pada saat itu kami kerjasama langsung dengan KPU provinsi karena dari mekanismenya kemudian properti yang kita gunakan pun kita pinjam di KPU langsung. Dan kebetulan di semester genap ini proyek kita itu tentang suara demokrasi, sehingga apa yang mereka terapkan di pemilihan ketua OSIS itu kembali akan kita demonstrasikan, kita simulasikan di proyek nanti. Tapi beda di waktu di proyek hanya ada beberapa kan, hanya mewakili, tapi itu prosesnya kita mulai dari debat kandidat. Nah, ketua OSIS dengan wakil ketua OSIS terpilih sekarang itu akan disandingkan dengan calon yang lain. Tapi kalau waktu di pemilihan ketua OSIS yang langsung yang sebenarnya kita ada 4 calon sih. Tapi kan di proyek kita tidak mungkin simulasikan yang sebenarnya, kita hanya mensimulasikan saja prosesnya bagaimana. Jangan kita ikuti. Nah, di pemilihan ketua OSIS kemarin itu kebetulan calon-calonnya lebih banyak perempuan. Tapi alhamdulillah yang terpilih juga perempuan. Karena memang mayoritas perempuan. Menurut saya penerapan nilai demokrasi itu mereka sudah tahu betul bagaimana di TPS nanti mereka dari KPPS 1 sampai dengan KPPS 7 mereka sudah tahu rentetan ataupun alurnya itu mereka sudah tahu. Bahkan kami guru pun tidak kerja berat ya ketika kami meminta, oh iya mem, nanti kami cari di ini, kami punya, mereka kan langsung mencari panduan resminya berdasarkan website KPU. Yang berikut kalau di 2 tahun kemarin itu kan offline pemilihannya. Bahkan di 2 tahun kemarin itu yang terpilih menjadi ketua OSIS minoritas dari kita. 2 tahun berturut-turut. Yang di tahun ini 2022, 2023 kan, di 2020, 2021, 2022 itu yang terpilih ketua OSISnya itu beragama Hindu, Wayan. Kemudian di tahun setelah itu, tahun berikutnya Imade, adik kandungnya. Tapi minoritas kan di kita. Nah, terbukti bahwa anak-anak kami itu tidak melihat basic apakah dia atau background agamanya apa, tidak. Kami pun tidak pernah mengajarkan bahwa kalian mayoritas ini, tidak. Kami tidak pernah, karena kami selalu mengajarkan bagaimana toleransi, bagaimana solidaritas. Sehingga itu pun mereka terapkan di lingkungan sekolah. Dan itu terbukti waktu pemilihan ketua OSIS. Agama Hindu 2 tahun berturut-turut terpilih menjadi ketua OSIS. Ya memang sih kualitas mereka yang membuktikan. Bukan karena mereka orang ini, orang tidak. Tapi memang anak-anak kami melihat orang itu pada kualitasnya, bukan kuantitas. Mereka sangat hebat ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang menjadi problematika dalam integritas nasional? Integritas itu kan kita lebih pada bagaimana komitmen diri. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang integritas nasional, anak-anak pun itu tahu sebenarnya harus seperti apa negara kita, seperti apa penerapannya. Tapi dalam pembelajaran, kaitannya dengan materi pembelajaran, mereka juga sudah belajar kan. Kalau kita lihat bagaimana materi-materi pembelajaran saat ini dengan dulu itu agak berbeda. Karena kalau misalnya PPKN itu kan biasanya gotong royong, yang seperti itu kan, toleransi. Tapi kalau kita bicara yang materi PPKN sekarang sih agak-agak kembali ke yang lalu sih. Cuman ada di waktu masih menggunakan kurikulum K13 itu materinya saya rasa sudah seperti materi anak-anak kuliahan. Kita bicara internasional, hukum internasional, bagaimana hak asasi manusia, hubungan internasional, integritas, sudah hal-hal seperti itu harusnya kan anak-anak mulai dibelajarkan. Kita belajar dasar dulu. Nanti setelah kita memantapkan di bangku kuliah, ya okelah kita akan menjuru kemana. Apakah dia ke hukum atau memang pure belajar Pancasila atau kewarganegaraan. Tapi kalau misalnya kita bicara itu anak-anak sedikit paham tentang integritas nasional itu seperti apa yang harus mereka lakukan sebagai warga negara, apa hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk bagaimana menciptakan ataupun menjadi warga negara yang baik. Tadi kan Ibu berbicara tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seperti apa yang harus dilakukan seorang guru?
sebagai seorang guru memang bukan pure hanya mengajar saja. Kalau bicara hak dan kewajiban itu, kami sebagai seorang guru memang bukan hanya berkewajiban untuk memberikan materi. Kalaupun hanya sekedar menggugurkan kewajiban mengajar, ya anak-anak juga bisa belajar dari mana saja kan. Bahkan lebih pintar itu Google. Kalau misalnya kalian jangankan di kamar, di toilet pun kalian bisa belajar. Tapi kita kembali pada bagaimana memanusiakan manusia. Wujud memang manusia, tapi tingkah laku itu yang harus dibentuk. Sehingga kalau misalnya kita bicara tentang hak dan kewajiban, saya sangat sepakat dengan apa yang menjadi pesan dari Bapak Pendidikan. Guru itu di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Sama dengan itu tuturi handayani, ingat suntolodo imadea mamangkarso tuturi handayani. Nah, itulah hasil kegiatan observasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.